Baik, selamat pagi. Ya, baik, kembali lagi bersama saya Gabriel Turnik, NPM 2011060026. Pada saat kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya untuk tugas metodologi penelitian. Jadi di sini saya membuat proposal dengan judul Rancang Bangun Sistem Keamanan Kamar Indekos menggunakan software berbasis microcontroller Node MCU ESP8266. Adapun yang melatar belakangi keadaan dan popularitas kamar indekos sebagai opsi tempat tinggal yang terjangkau bagi banyak individu. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan dan popularitas indekos ini seperti yang kita kenal dengan kos-kosan ini telah menjadi sebagai pilihan bagi pelajar dan para pekerja, bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi seperti universitas, dan bagi pekerja yang bekerja di luar dari domisili kampung halaman mereka. Dan terus selanjutnya di sini pentingnya untuk meningkatkan keamanan perlindungan kamar indekos saat ditinggalkan. Dan yang terakhir, pentingnya juga kita untuk memiliki pengawasan keamanan yang efektif untuk memantau dan mengontrol keamanan dimanapun dan kapanpun. Yang menjadi rumusan masalah adalah apakah kunci pintu keamanan indekos dapat dikontrol dimanapun, dan apakah sistem kontrol keamanan pintu dapat dimonitoring pada Android. Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini ada yang pertama, keamanan pintu kamar kos dengan sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan. Batasan yang kedua, tampilan desktop menggunakan aplikasi Android Blink. Ya. Dan yang ketiga, sistem berbasis Node MCU. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian di sini, tujuan penelitian ini dirancang untuk membuat kunci kamar indekos atau kosan kontrol Android yang berbasis microcontroller Node MCU, dan untuk mengontrol dan mengunci ataupun membuka pintu kos menggunakan Android. Itu adalah tujuan penelitian. Baik, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan kita dapat memberikan manfaat pertama kos untuk mengontrol, mengunci, membuka kunci kamar indekos dimanapun, cukup untuk diakses melalui Android, memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada penghuni, dan yang terakhir memberikan aksesibilitas pengawasan yang lebih baik. Ya, jadi di sini ada pun penelitian-penelitian yang terkait pada judul ini. Yang pertama adalah penelitian dengan judul Rancang Bangun Pintu Otomatis Menggunakan Arduino Uno dan PIR di SMP Negeri Simpang Semambang. Pada sistem pintu otomatis ini dirancang menggunakan kendali otomatis yang dipadu dengan sensor dan motor servo. Dan sebagai input yang digunakan yaitu sensor PIR. Sensor PIR di sini dapat mendeteksi adanya pergerakan manusia yang akan mendekati pintu. Ya, jadi pada penelitian ini
yang dapat saya lihat bahwa ini hanya diimplementasikan saja, namun belum dapat dipantau melalui smartphone kita. Itu pada penelitian ini saya akan mencoba menambahkan untuk dapat memberikan pemantauan dan pengawasan melalui Android. Yang kedua, penelitian dengan judul implementasi prototype sistem home security dengan pemanfaatan kode akses berbasis Arduino Mega. Pada penelitian ini membahas tentang perancangan dan realisasi sistem home security dengan Arduino yang dapat mengendalikan kerja sistem home security tersebut, yang diawali dengan pemberian kode akses dengan benar sampai pemberian kode yang salah. Jadi kalau menurut saya di sini pada penelitian ini memiliki kekurangan bahwa dia terlalu banyak untuk memberikan kode, sehingga kemungkinan untuk penghuni baru untuk dapat mengalami lupa sandi, karena di sini dia memberikan kode akses yang benar dan yang salah. Jadi pada penelitian yang akan saya lakukan nantinya, di sini saya akan memberikan hanya untuk pemberian kode akses yang benar saja. Jika kode aksesnya yang dimasukkan itu salah, maka ya pintu itu tidak akan terbuka. Jadi kemudahan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna. Yang selanjutnya penelitian selanjutnya yaitu prototipe sistem keamanan pintu dan gerbang rumah berbasis Android. Sistemnya menggunakan kontrol Node MCU dengan sensor pintu untuk mendeteksi kondisi pintu dan gerbang, solenoid door lock sebagai pengganti kunci manual, motor DC sebagai penggerak gerbang, perangkat Android, dan Ubidot sebagai server penyedia layanan IoT. Ya, jadi pada penelitian ini saya melihat memiliki kekurangan. Itu kekurangannya bahwa dalam penelitian ini sering terjadinya ketidakakuratan pada pengiriman data melalui server, sehingga terkadang dia mengalami data tidak terkirim. Ya, lalu pada penelitian yang saya akan rancang ini bahwa kita menggunakan aplikasi Blink, itu aplikasi menggunakan IoT untuk benar-benar dapat mengontrol dan mendapatkan notifikasi secara akurat. Ya. Di sini ada alat dan bahan penelitian. Jadi pada penelitian ini saya telah mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita pergunakan. Jadi untuk alat di sini kita menggunakan laptop atau komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras dan lunak. Lalu ada obeng yang digunakan untuk membantu merangkai alat, solder untuk menempelkan timah pada komponen, dan tang untuk memotong ataupun menjepit kabel. Dan bahan yang dipergunakan di sini adalah Node MCU ESP8266. Ya, di dalam MCU ini terdapat microcontroller. Ya, terdapat microcontroller di sini. Dan Node MCU ini adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Artinya ini merupakan platform IoT yang dapat kita kembangkan baik dalam kode programnya ataupun dan yang lainnya, masih banyak yang dapat kita kembangkan. Jadi terdiri dari berbagai perangkat keras yang berupa sistem on chip ESP8266 berfungsi sebagai proses perintah yang akan dijalankan.
diperjelas mungkin di sini untuk Note MCU itu adalah sensor peer. Jadi sensor peer itu adalah sensor yang sering dikenal ataupun disebut dengan istilah pasif infrared, yang merupakan sensor untuk mendeteksi adanya pancaran sinar infrared dari sebuah objek. Jadi ini sensor yang akan membaca jikalau ada pergerakan yang akan diterima. Oke, solenoid ini berfungsi digunakan untuk mengunci pintu. Solenoid ini merupakan pengganti, ya kita gunakan sebagai pengganti pada kunci manual pada pintu. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan seluruh komponen, untuk menghubungkan komponen-komponen yang akan dirancang. Selanjutnya di sini adalah alur. Di sini ada alur penelitian. Yang pertama di sini, setelah kita kaji, setelah kita melakukan studi literatur, bahwa pada tahap selanjutnya kita akan melakukan analisis perancangan. Analisis perancangan kita ini menggunakan sensor peer berbasis mikrokontrol meliputi perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke. Yang kemudian dianalisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem meliputi alat dan bahan yang diperlukan dalam merancang bangun sistem keamanan. Interface menggunakan sensor peer berbasis controller yang merupakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan penelitian. Nah, selanjutnya pada tahap perakitan alat. Perakitan alat ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian keseluruhan yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat dilakukan dalam implementasi sistem. Dan yang selanjutnya pada tahap implementasi perangkat setelah mengumpulkan alat dan bahan. Selanjutnya pada tahap ini rancangan yang telah dibuat akan diimplementasikan menjadi sistem yang sesungguhnya. Setelah itu pengujian sistem. Pada tahap ini kita melakukan pengujian sistem, yang dimana pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat yang dibuat mengetahui bekerja sesuai dengan rancangan atau tidak, serta memastikan bahwa tidak terjadinya kesalahan pada alat. Ya, setelah kita uji, lalu kita analisa bagaimana kerja alat dan sistem, maka dengan itu kita dapat melihat apakah penelitian ini dapat berjalan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, ya. Mungkin itu saja yang mungkin saya dapat presentasikan. Sekian dari saya, Gabriel Turnip. Terima kasih.